Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rinto Setiawan, AMD, CTP, Wakil Direktur, dan yang saya hormati Bapak Joni CHT sebagai Ketua IWPI Kota Medan, dan yang saya sayangi teman-teman semua yang sudah hadir di kampus UPMI yang kita cintai ini. Sebelum kita mulai acaranya, diharapkan teman-teman silakan berdiri ya. Soalnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memulai acaranya mengenai ketatanegaraan bermasalah Gen Z harus bayar mahal. Sebelum masuk ke materi ini, saya persilakan untuk Bapak Joni mempersilakan untuk acara ini. Terima kasih. Saya di bawahnya ya. Selamat pagi adik-adik semua. Jadi hari ini saya diberi kesempatan untuk hadir di forum hari ini untuk berbagi. Ini saya kalau di sini saya liatin masnya itu ya, grogi juga. Kalau sini nggak apa-apa ya, di sana ada yang juga ya. Oke, jadi terima kasih saya ucapkan kepada Pak Rinto Setiawan sebagai Wakil Direktur dari Sekolah Negarawan, kemudian pimpinan dari kampus UPMI ini, dan juga kepada seluruh mahasiswa yang hadir di sini. Saya hadir bukan hanya sebagai seorang undangan selaku Ketua IWPI Kota Medan, tetapi juga hadir sebagai alumni dari UPMI. Saya peserta RPL. Ya, oke, bravo untuk UPMI. Ya, baru selesai kemarin sehingga saya merasa ini kesempatan loh untuk berbagi kepada masyarakat Kota Medan, terutama ke kampus ini ya. Nah, topik ini dibawakan mengenai masalah yang ada di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, yang kita sekarang juga sedang lagi sibuk update ke TikTok sama IG ya, Facebook, TikTok, IG. Semalam ada kegiatan apa di nasional?
Ada yang tahu? Ada yang tahu? Demo. Oke. Demo itu untuk apa? Demo itu apa yang dituntut? Nah, itu ada suara tadi itu. Untuk apa? Membubarkan. Seperti gedung ini yang diminta dibubarkan itu adalah tiang ini. Bahaya. Kalau bubar jadi apa? Oke. Nah, ini yang terjadi sehingga kita itu harus kritis. Mahasiswa itu beda dengan siswa. Tetapi kemarin oke, kita nggak bahas yang tindakan lapangan itu udah ada sedikit ditunggangi dan sebagainya, nggak kita bahas itu. Kita bahas adalah kenapa bisa sampai muncul masalah seperti ini. Kita harus melihat dari masalah itu secara global dulu ya, secara makro. Kebetulan selain seorang sarjana hukum dari UPMI, saya juga adalah seorang akademis ya di kampus lain. Konsentrasi saya itu di akuntansi. Ya, di akuntansi. Kemudian kita bisa membahas sedikit masalah makro. Sini ada yang dari prodi akuntansi atau dari ekonomi ada? Nggak apa-apa, tunjuk tangan aja. Yang tunjuk tangan tidak disuruh bayar pajak sekarang. Ada nggak? Ada ya, beberapa ya. Yang dari hukum ada nggak? Hukum itu lebih cepat dia. Kalau nggak cepat gimana dapat klien ya? Oke. Nah, kita harus tahu dulu kerangka ekonomi makro, bahwa secara makro Indonesia itu ada namanya ada namanya APBN. APBN itu adalah apa yang harus kita belanjakan ya. Kita belanjakan apa, kemudian sumbernya apa. Dua aja kita ngomong simple. Kita nggak bahas lagi per pos. Yang kita belanjakan itu adalah untuk mengoperasionalkan negara ini. Yang semestinya konsepnya seperti itu. Kita harus mencari dana untuk mengoperasionalkan negara ini, memberikan gaji kepada seluruh aparatur negara, seluruh pegawai negara, seluruh pegawai sipil negara, militer, sipil dan sebagainya. Dan itu semua adalah sebagai pegawai. Makanya nama mereka adalah yang mereka terima adalah gaji. Setuju? Ya. Nah, jadi semua mereka menerima gaji. Kemudian setelah gaji itu untuk belanja. Jadi dari APBN itu akan membutuhkan dana untuk membiayai pembelanjaan gitu. Nah, kemudian setelah pembelanjaan ini, setelah gaji, setelah pembelanjaan adalah untuk apa lagi? Yang tidak semestinya tapi telah terjadi, yaitu apa? Untuk membayar hutang. Membayar pokok dan bunga. Nah, ada yang tahu berapa hutang yang harus kita bayar tahun 2025? Ada yang update? Anak ekonomi? Atau kita jangan bahas ini dulu, kita bahas Mobile Legends aja dulu. Oke, ya ini adalah contohnya. Contohnya bagaimana seharusnya seorang mahasiswa berada di level edukasi intelektual seperti apa. Itu yang membedakan kita dengan yang masih tanda kutip masih bocah, yang masih SMA. Beda ya, siswa mahasiswa. Setuju? Oke. Nah, jadi makro dulu kita harus tahu, ada namanya APBN. Nah, nanti mempengaruhi, ada yang namanya kita wajib minjam duit lagi, kita wajib mencetak duit lagi, kita wajib menaikkan suku bunga, menurunkan suku bunga, dan semuanya mempengaruhi ekonomi makro, mempengaruhi inflasi, deflasi, suku bunga BI, dan untuk suku bunga BI itu tahun ini sudah 4 kali turun, ya 4 kali turun. Nah, kalau seorang Joni bahas seperti ini, itu bakal banyak yang tidur. Tapi untuk ekonomi makro kita cukupkan sampai ini dulu untuk APBN belanjanya. Nah, dari mana duitnya? Duitnya ini adalah untuk sumber pembelanjaan ini harus ada sumber dananya. Sumber dana dari mana minta? Seperti rumah. Kepada siapa kita ambil sumber penghasilan ini, ya, penerimaan ini? Kita ambil dari stakeholder. Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan atau tanda kutip pemilik
negara ini siapa? Rakyat. Setuju nggak? Setuju nggak jika rakyat itu adalah pemilik negara? Masih belum solid suaranya. Setuju nggak jika rakyat adalah pemilik negara? Jika tidak, itu pertanyaan. Jika tidak, jika bukan kita, siapa gitu? Paham kan? Oke. Jadi makanya rakyat berkontribusi mendanai pembangunan negara. Bukan pembangunan tapi apa? Pembiayaan negara berupa pajak. Udah masuk sedikit ke sana. Nah, itu adalah bagaimana negara itu beroperasional. Tetapi selain itu sebenarnya masih ada lagi, yaitu pengelolaan sumber daya yang ada di dalam sebuah negara. Oke, makanya ada pos APBN itu, ada banyak pos penerimaan migas, non migas, pajak non pajak dan sebagainya. Oke, nah ini adalah kondisi yang ada di negara manapun, sebenarnya sama. Nah itu ada kondisi makro. Baru kita masuk ke kondisi yang udah mulai ke mikro. Kondisi mikro adalah apa yang terjadi di era sekarang yang kita lihat. Sekarang tingkat pengangguran tinggi. Adik-adik ini kalau ada semester akhir, ada yang udah mulai skripsi atau di sini magang skripsi atau apa, ada yang semester akhir? Nggak ada ya. Kalau nggak ada sayang banget loh. Kita lagi ada rencana buka lowongan. Enggak, ya udah nggak jadi kita buka. Oke, ada yang mau magang? Ada. Kebetulan kita adalah salah satu pengacara pajak di Kota Medan. Ya, pengacara pajak di Kota Medan, konsultan pajak, dan sudah terafiliasi dengan beberapa kampus lainnya. Gitu. Oke, ya, jadi pengangguran itu banyak. Tidak hanya di Medan, tapi nasional kita lihat sendiri ketika di Bekasi buat job fair itu belasan ribu orang, puluhan ribu orang tuh hanya untuk sekian lowongan kerja. Oke, ada nggak kekhawatiran tamat nanti nggak ada kerjaan? Ada nggak? Ada ya. Oke, nah kita diarahkan jadi entrepreneur. Pernah dengar nggak entrepreneur? Jadi pengusaha. Cik. Sekelas negara aja, coba dicek presiden kita, wapres kita, berapa bisnis mereka yang berapa bisnis mereka yang tanda kutip gulung tikar. Oke. Nah, jadi apakah pengusaha itu gampang untuk bertahan hidup? Cek sendiri informasi bagaimana nasib dari sebuah startup. Ya, di Indonesia kita lihat startup yang dulunya gede unicorn sekarang habis. Kemudian di Medan sendiri, startup yang muncul yang terkenal ada enggak? Jadi untuk menjadi entrepreneur itu adalah satu tantangan yang gede banget. Sama gedenya dengan mencari kerja gitu. Ya, jadi tantangan kita itu gede banget di depan. Oke, sehingga untuk menjadi seorang generasi Z seperti adik-adik yang bisa bertahan ke depan, tantangannya gede. Kalau seperti kita, terus terang tingkat disiplin kita itu sangat tinggi karena memang diedukasi di sistem yang memang sangat rigid, sangat kaku. Sehingga mohon maaf, untuk hari ini juga kalau saya memang sudah lock waktu, 11.30 juga sudah harus selesai ini dan ada event lainnya lagi. Sehingga dimulai jam 11 bagi saya juga hanya bisa mengikuti 30 menit. Jadi event yang hari ini delay 1,5 jam, event saya tidak delay 1,5 jam. Paham? Nah, sama juga ketika misalnya ini menjadi satu habit. Datang, ada panggilan interview jam 10 pagi. Adik-adik datang ke lokasi jam 11.30, diterima enggak? Tidak ya? Oke, dan kembali lagi, apakah ada alasan, Pak kami seperti ini karena yang lain juga seperti itu, ada enggak alasan seperti itu? Enggak ada, tanggung jawab pribadi itu sangat tinggi sekali. Ya, nah kita udah lihat kondisi makro yang tadi seperti ini, turunan ke mikro apa? Lapangan kerja itu enggak ada, lapangan kerja enggak ada. Kita lihat pembangunan yang ada di sekitar kita juga, apakah semua efektif?
Tidak, ya. Kemudian kita lihat juga yang seharusnya Indonesia itu sudah memiliki ABCD tapi itu belum ada. Nah, kemudian kita lihat lagi kondisi terbaru sekarang. Nah, ini kita udah masuk ke lebih mikro lagi ya. Tadi makro ekonomi, mikro sekarang udah ke namanya apply science, ilmu terapan. Ya, sebagai dosen udah biasa ngajar seperti itu ya. Makronya apa, mikronya apa, baru penerapannya seperti apa. Nah, seperti sekarang ini kita yang berpikir, oh kita mau berusaha, kita mau jadi entrepreneur dan sebagainya. Apakah itu mudah? Tidak. Tantangan pertama adalah persaingan. Setuju? Kedua, bagaimana bertahan hidup. Diterima pasar, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Pak, masalah pajak. Pernah dengar kata pajak? Sekarang yang duduk di sini, semua sudah bayar pajak? Siapa yang bilang belum? Tadi pagi makan Indomie belinya udah bayar PPN 11% kok. Sini ada nggak yang pagi, yang hari ini bangun tidur tidak sikat gigi? Ada nggak? Tidak semua sikat gigi kan? Odolnya tuh beli bayar PPN nggak? Bayar. Jadi semua pembayar pajak ya. Nah, inilah contoh warga yang baik dengan kondisi yang proper ya. Nah, kemudian ketika teman-teman semua, adik-adik ini semua nanti udah mulai bekerja, dipotong pajak. Ketika nanti mulai usaha, nah di sini yang tadi jurusan ekonomi, dari ekonomi yang akuntansi ada nggak? Nggak ada ya. Perpajakan ada nggak? Nggak ada. Nah itu hati-hati loh, kenapa? Karena Indonesia menganut sistem self assessment. Yaitu di mana setiap warga negara yang memiliki penghasilan dianggap sudah menguasai perpajakan, wajib mengetahui perpajakan sehingga setiap kesalahan apapun dalam perpajakan adalah tanggung jawab pribadi dari warga tersebut. Oke? Tidak melaporkan data laporan dengan benar itu dianggap adalah satu kesengajaan dan itu bisa berujung kepada pidana perpajakan. Bahaya enggak? Bahaya. Jadi kita ngomong, kok bahasnya sampai ke sana. Ya memang itu fakta sekarang. Kenapa bisa ada demo kemarin ya memang masalah pajak juga. Oke. Nah, teman-teman ada nggak yang ikuti kasusnya Pati? Tahu Pati? Yang ada sampai demo gitu. Ya masalah pajak juga gitu, ya. Nah, ini adalah satu potret di masyarakat bahwa kondisi sekarang itu, kenapa saya ngomong masalah pajak ini? Karena ini memang topik yang lagi top ya, hype ya. Oke, saya nggak bahas masalah TikTok, masalah Velocity, masalah Pargoy dan lain-lain di sini. Karena itu bukan pembahasan di kampus. Oke, kita akan membahas apa yang ada fenomena di masyarakat sekarang, yang itu adalah sebenarnya adalah topik dari sebuah pembahasan di kampus, yang sekarang sedang dihadapi oleh semua masyarakat, terutama generasi Z. Yang di mana teman-teman ini harus membayar mahal. Ada yang ngomong, Pak Joni kok membahas ini, kami gak ada hubungan. Kalian gak ada hubungan tapi ingat keluarga, adik-adik di rumah, ya, orang tua, keluarga, semua yang punya bisnis itu semua terkait masalah perpajakan. Jadi kalau tidak mengetahui tiba-tiba ada kena masalah, ya sakit-sakit sendiri gitu ya. Nah, hal ini yang mendasari kenapa muncul komunikasi kami untuk membawa ini menjadi satu pembahasan publik, ya, menjadi satu pembahasan publik di dalam kampus mengenai apa sih penyebab generasi sekarang menghadapi masalah seperti ini. Dan seperti yang kita alami per hari ini, real time alami, bahwa dari diskusi direct seperti ini, kita juga menjumpai bahwa masih banyak sekali, masih banyak manusia-manusia berpendidikan tinggi dengan label mahasiswa yang belum memahami hal ini. Setuju nggak jika adik-adik yang muda mahasiswa ini dianggap sebagai kelompok masyarakat berpendidikan tinggi? Setuju nggak? Setuju nggak jika adik-adik ini dianggap sebagai kelompok intelektual bangsa? Kenapa setujunya kecil? Apakah
masuk kampus itu adalah satu kebetulan atau pilihan? Pilihan. Masa isi KRS itu diisiin, kemudian masuk kelas tuh dipaksa-paksa, deh ayo kuliah deh, nanti gurunya marah, dosennya marah. Ya enggak dong. Oke. Nah, saya juga seneng ada yang pakai jas alma mater, itu bukti kecintaan ke kampus. Oke. Nah, bukan berarti yang tidak pakai tidak sayang kampus, enggak, tapi apa? Ini pilihan. Yang lain mengikuti dress code, tapi ada sekelompok yang memilih kami memiliki identitas. Setuju ya? Oke. Nah, mahasiswa itu terkenal militansi. Walaupun militansinya tidak seperti dulu, waktu zaman kami dulu kan beda ya. Zaman kami dulu beda, zaman sekarang militansinya beda. Militansi di edukasi, intelektual, oke. Termasuk kalau cari contekan tuh kami militan, cari sampai dapat. Apalagi udah mau ujian kan, kira-kira ada nggak kunci jawabannya itu? Oke, nah jadi ini adalah kondisi di mana kita itu berada di tengah fenomena masalah. Kita sendiri ada di tengah fenomena masalah, kita sendiri memilih nanti apakah kita mau menjadi bagian dari masalah atau kita menjadi solusi masalah kita. Atau kita menjadi solusi bagi orang lain. Oke? Kita tidak pernah mendesak siapapun untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan orang itu enggak, tapi bagaimana kita jadi pelita ke diri kita dulu. Bagaimana kita jadi pengarah, guidance, arahan, kompas ke dalam diri kita. Ya. Nah, jadi untuk sesi hari ini mungkin sampai sekian dulu pembukaan dari saya. Nah, di sini juga saya spill dikit ya, bahwa di sini ada 3 logo, ada X Institute, ada Sekolah Kenegarawan, dan juga ada IWPI. Untuk informasi, ini datang dari Pulau Jawa, dari Jawa Timur, oke. Kemudian bagi yang memulai acara hari ini dengan mencoba nge-spill siapa Pak Rinto, nanti akan kaget. Sebenarnya beliau adalah tokoh nasional. Oke. Bagaimana podcast beliau banyak sangat mengusung warna dari tokoh nasional kita juga, Pak Cak Nun yang kita hormati. Juga kolaborasi beliau dengan Guru Gembul itu juga sangat intens. Ya, sehingga adik-adik di sini itu sebenarnya itu bagi saya adalah apa? Dari sekian banyak kampus di Sumatera Utara, hanya kita yang dapat kesempatan seperti ini. Bukan kampus lain. Dan ini hanya tunggal. Hari ini muncul di sini dan besok udah kembali ke Jawa Timur. Oke. Jadi bukan roadshow, dan inilah bentuk apresiasi kepada, kebetulan Pak Rinto juga hari ini ya menghadiri seminar proposal. Tepuk tangan untuk beliau, kasih semangat. Oke, nah X Institute adalah satu-satunya yang saya jumpai yang berani menyuarakan idealisme seperti apa seharusnya sebuah negara. Ya, kita tidak berpikir bagaimana, saya ngomong supaya Bapak senang. Enggak, kenapa? Jika Bapak senang membuat Garuda kita itu sakit, ngapain? Jika kita itu menyenangkan orang lain, tetapi kita melihat tiang kita itu digerogoti oleh rayap, ngapain gitu? Paham kan? Toh kita punya pilihan. Nah, di sini juga saya juga mengajak, ya ini juga jadi closing statement saya. Saya mengajak kepada kaum intelektual, oke? Ambil peran kalian sebagai seorang intelektual. Sebagai seorang intelektual, ya. Isi pikiran tuh tidak melulu mengenai apa yang ada di medsos saja, enggak. Tapi kalian punya hak untuk berpikir. Untuk itulah kita sebenarnya adalah manusia yang bebas. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada semua panitia, Pak Rinto dan juga adik-adik semua. Ya, mohon maaf jika ada kalimat saya yang ini. Dan satu lagi yang, saya lupa tadi mempromosikan IWPI adalah apa?
Ikatan Wajib Pajak Indonesia. IWPI adalah Ikatan Wajib Pajak Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Juli 2024. Oke, yang menjadi tonggak lahirnya satu sistem counter kepada praktik-praktik oknum pajak yang tidak ideal. Ini adalah satu momentum, adalah satu organisasi yang isinya masyarakat umum yang tidak punya kepentingan selain membela diri dari kezoliman. Dan juga di Medan sudah ada, kita juga telah beberapa kali melakukan advokasi pembelaan kepada pengusaha-pengusaha yang tanda kutip dicurangi. Nah, itu ada terjadi. Nah, kemudian juga jika ada waktu, adik-adik semua bisa mengikuti medsosnya IWPI, YouTube-nya IWPI, bisa melihat bagaimana pertarungan di nasional. Bagaimana hakim digugat. Hakim digugat. Oke, hakim pajak digugat. Pemeriksa digugat. Yang dulunya tidak ada yang berani gitu. Kenapa? Karena kita nggak punya kepentingan, tidak ada politik apapun. Ya, saya dipercayakan untuk di Medan dan mudah-mudahan ini jadi satu tonggak untuk membawa Medan terutama, Medan terutama maupun Sumatera Utara yang lebih luas lagi untuk mencapai kondisi perpajakan yang ideal, yang adil, di mana kita sebagai wajib pajak membayar yang seharusnya, yang semestinya, dan negara menagih yang semestinya. Paham ya? Oke. Nah, jika seperti itu keadilan akan ada, pembangunan akan lancar, dan semua pembangunan yang ada itu juga sesuatu yang proses yang bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih buat Bapak Joni CHT atas materinya yang disampaikan. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Rinto Setiawan, AMD CTP, Wakil Direktur Sekolah Menengah untuk menyampaikan materi selanjutnya. Ya, terima kasih Mbak Reva, Mas Arjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya dari Malang, Jawa Timur. Hari ini memang nanti jam 3 saya seminar proposal untuk jurusan hukum. Nah, materi saya kali ini adalah nanti akan dibawakan Mbak Reva sama Mas Arjun secara bergantian biar relate dengan anak muda atau Gen Z. Sebagai informasi bahwa materi ini nanti 1 Oktober, tanggal 1 Oktober itu akan kami presentasikan di seminar internasional di Belanda, di Groningen, Belanda. Jadi ini teman-teman dari mahasiswa UPM ini biar menyimak, walaupun ini sebenarnya sangat berat dan sebenarnya buat materi ini seharusnya dari pemerintah yang kita bayar untuk mengurusi negara. Cuman karena mereka tidak mengurusi negara malah merusak, akhirnya kami dari Sekolah Negarawan membuat materi ini yang akan disampaikan nanti bergantian Mbak Reva sama Mas Arjun, nanti di tengah-tengah nanti bisa saya sisipkan penjelasan biar lebih paham. Nanti ada 3 sesi ya Mbak ya, 3 sesi, nanti ada pertanyaan yang bisa menjawab nanti dapat hadiah. Di sesi terakhir juga nanti ada sesi bertanya juga dapat hadiah. Ya, langsung aja Mas ya, ini sudah. Terima kasih buat Bapak Rinto Setiawan, AMD CTP. Halo teman-teman semua yang sudah hadir. Sebelum mulai kita mau tanya-tanya dulu nih. Kalau negara ini diibaratkan grup WhatsApp, kira-kira saat ini kita ini siapa ya? Yang pertama itu ada admin grup, yang kedua anggota yang aktif komentar, yang ketiga silent reader. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dapat Boleh. hadiah loh kalau jawabnya. Ada yang tahu boleh angkat tangan ya. Jadi gitu aja masalahnya.
Nggak ada yang mau jawab? Nggak ada ya. Siapa? Ada yang mau jawab? Coba berdiri. Ya. Boleh maju Kak? Maju aja nggak apa-apa. Nggak apa Iya. ya. ha-ha. Baik, namanya siapa Kak? Nafisa, ya. Anggota grup, ya. Manajemen. Kita di sini sebagai anggota grup yang aktif bertanya. Itu jawabannya. Kalau boleh tahu jawabannya apa ya Kak ya? Tadi pertanyaannya? Kalau negara ini diibaratkan grup WhatsApp, kira-kira saat ini kita ini siapa gitu? Tadi pilihannya admin grup, anggota grup, sama silent reader. Anggota yang aktif komentar, Iya, silent reader. iya. Jawabannya yang kedua. Yang kedua ya. Kenapa yang kedua Kak? Jelasin aja nggak apa? Apa yang Kakak tahu? Karena kita yang anggota yang ikut berinteraksi. Iya. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi gimana Pak dengan jawaban Kakak ini? Tadi dia jawabnya yang B Pak, anggota yang aktif komentar. Karena katanya anggota yang ikut interaksi gitu katanya. Komentar. Iya. Maju aja Kak, maju di sini. Alasannya gitu, kan Kakak. Iya, kadang mahasiswa kan ada yang dari demo gitu kan ikut jadi mengajukan apa suaranya gitulah. Iya, oke boleh. Terima kasih untuk Kakak apa ini namanya? Nafisa. Nafisa. Terima kasih. Nanti hadiahnya jumpa kita di belakang ya. Tepuk tangan dulu semua. Nah, kalau tiba-tiba ada yang menggantikan nama grup dan menghapus semua chat, kita bisa protes enggak? Alasannya apa teman-teman? Maju, coba maju yang jawab tadi. Enggak ada ya? Enggak ada. Oke, kita lanjut ya, next. Ya. Itu dia alasannya kalau kita nimbrung yang aktif cuman segelintir orang doang dan mereka bisa ubah atur sesuka hati. Sekarang pertanyaan kedua, kalau rumah kalian bocor, ada tikus, WC mampet, sampai catnya mengelupas, apa yang kalian lakukan? Yang pertama, benerin rumah. Yang kedua, pindah rumah. Yang ketiga, diem aja sambil nonton YouTube. Ada yang tahu? Maju aja Bang, yang ujung. Yang ujung maju. Apa kita nonton YouTube aja? Oke. Dengan nama siapa? Dengan nama siapa Bang? Oke, perkenalkan nama saya Armen, Prodi Teknologi Informasi. Tadi kan ada tiga tuh Bang. Tanyakan ya. Pertanyaan. Coba ulang, Kak. Diulang. Oke, siap. Kalau rumah bocor, ada tikus, WC mampet, sampai catnya mengelupas, apa yang kalian lakukan? Yang pertama, benerin rumah. Yang kedua, pindah rumah. Yang ketiga, diem aja nonton YouTube. Yang pertama, benerin rumah. Kenapa? Apa alasannya? Kalau seperti atap bocor, tidak mungkin kita harus pindah rumah. Benar. Harus, Ya, dua. ya betul kan? Nggak mungkin kita tentang atap bocor kita pindah rumah. Ya kan? Ya, benar-benar. Ya harus diperbaiki atap bocor. Kalau tikus ya sekedar tikus ya udah. Kalau benerin rumah, otomatis kita bisa tinggal selamanya di situ. Benar. Jadi kalau mengelupas, kalau dinding mengelupas gimana Mengelupas itu? nggak masalah. Tinggal di. Yang penting dicat, Iya diulang. siap. Benar. Oke. Ya, gimana Pak dengan jawabannya Pak? Oh, gimana? Makasih untuk abang-abang apa namanya nih? Ayah men. Next.
Nah, kalau rumah rusak, kita nggak mau harus benerin kan. Nah, negara kita saat ini kayak rumah yang kondisinya terlihat seperti pada slide ini. Hari ini kita akan ngobrol santai soal rumah kita bersama yang namanya negara. Dan misi kita adalah bikin rumah ini jadi nyaman lagi buat semua penghuninya. Mulai dari pondasi atap rumah. Kondisi rumah ini kita saat ini banyak kerusakan mulai dari atas atapnya ya. Menunjukkan aturan dan kebijakan negara bocor dan mudah diintervensi kepentingan elit. Dinding lembab dan ditumbuhi jamur menunjukkan fondasi negara yang dibiarkan lapuk oleh korupsi. Baru yang ketiga ada fondasi rumah mulai retak menunjukkan struktur konstitusi dan tata negara mulai rusak karena disusupi kepentingan jangka pendek. Kamar tidur yang berantakan dan tidak layak huni menunjukkan kehidupan rakyat tidak nyaman, biaya mahal dan penuh tekanan kebutuhan ekonomi. Teman-teman di sini juga ngerasain kan? Kebutuhan sehari-hari sekarang kok rasanya semua naik, bahkan yang dulu murah sekarang bikin kita mikir 2 kali sebelum beli. Kamar mandi bau dan saluran WC rusak, ini ibarat pengadilan dan lembaga hukum kita yang sudah berbau busuk. Kenapa? Karena nggak adil, nggak transparan dan penuh konflik kepentingan. Contohnya gampang banget seperti kasus-kasus pajak yang lagi ramai, kayak kasus UD Pramono atau Pak Antono Bojonegoro. Bikin kita mikir, hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas nggak sih? Keramik yang terkelupas dan tajam menunjukkan infrastruktur hukum terlihat indah di luar, tapi tajam melukai rakyat. Sirkulasi udara pengap dan tidak segar, menunjukkan ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi, menyisakan tidak ada lagi angin segar untuk rakyat. Saluran air mampet dan menyebabkan genangan seperti alur bikrosi dan pelayanan publik tersumbat. Tidak efisien, penuh pungli dan lambat. Ada tikus dan kecoa di mana-mana menunjukkan korupsi merajalela di semua lini. Tanpa pemberantasan yang sungguh-sungguh. Nah, kita sudah lihat kondisi rumah kita saat ini separah itu kerusakannya. Pertanyaannya sekarang, menurut teman-teman, siapa sih yang harus menjaga rumah ini? Ada yang tahu? Ya pastinya yang tinggal di rumah itu ya. Benar. Betul, di rumah negara ini ada yang namanya 4 penjaga negara dan 1 pusat kedaulatan yang harusnya membuat rumah menjadi kokoh. Yang pertama, kaum intelektual. Diibaratkan sebagai otak yang bertindak sebagai pengarah, ini para cendekiawan, akademisi, pemikir bangsa. Seharusnya mereka merancang dan memberikan ide besar untuk negara. Yang kedua, kaum agama. Diibaratkan sebagai hati yang bertindak sebagai penjaga moral. Ini ada tokoh-tokoh agama, pemimpin moral yang harusnya menjaga nilai-nilai kebaikan. Yang ketiga, kaum TNI atau Polri. Atau yang menjadi tulang di mana seharusnya selalu menjadi pelindung, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang keempat, kaum budaya dan adat istiadat sebagai penjaga identitas yang mengurus jati diri, bangsa, dan nilai-nilai budaya. Wih, kedengarannya keren nih. Berarti rumah kita aman dong. Oh tentu tidak, masalahnya pilar-pilar ini berdiri sendiri. Mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing, kayak nggak saling ngobrol dan memiliki kepentingan sendiri. Sehingga tidak ada lagi penjaga rumah yang mengakibatkan banyaknya tikus-tikus yang menggerogoti.
Dan pada akhirnya rakyat punlah sebagai pemilik rumah dan kedaulatan yang menjadi korbannya. Jadi intinya pilar-pilar ini harus kerja bareng biar rumah kita milik rakyat ini bisa berdiri kokoh lagi. Iya, betul. Tadi kita udah sepakat ya, rumah negara ini rusak, tapi mungkin ada yang mikir, emang buktinya apa sih selain analogi rumah? Ada yang tahu? Ada yang tahu teman-teman? Ada ya? Tadi kita udah sepakat ya, rumah negara ini rusak, tapi mungkin ada yang mikir, emang apa sih buktinya selain analogi rumah? Ada yang mau jawab? Nggak ada ya? Berarti nggak ada ya? Tadi siapa yang jawab? Berdiri dong. Ada. Ada Berdiri yang mau bang. Maju aja bang. Oke, siap. Maju. Tepuk tangan. Mari kita tepuk tangan. Ini tadi kita udah sepakat ya Bang ya. Ya. Rumah negara ini rusak, tapi apa mungkin? Emang apa sih buktinya selain analogi rumah? Sebelumnya perkenalkan nama saya Teopilus Gula dari Fakultas Hukum semester 6. Semester 5. Sorry. Analog yang dapat saya berikan di sini yaitu selain paparan tadi yaitu rumah rusak, seperti di negara kita ini yaitu semakin lama negara ini dipimpin oleh pejabat-pejabat yang rakus, maka negara ini akan semakin rusak dan tidak akan sejahtera selamanya. Demikian, terima kasih. Mari tepuk tangan. Gimana menurut Bapak? Pas Pak? Terima kasih untuk Abang apa namanya? Terima kasih untuk Bang Theo. Teman-teman, sebelumnya kita bahas lebih lanjut soal sejarah dan struktur ketenegaraan. Kita perlu paham dulu, kerusakan rumah negara kita ini bukan tentang begitu saja. Betul, faktanya bangsa kita ini terus mengalami bentuk penjajahan yang berubah-ubah. Dulu kita dijajah secara fisik lewat penjajahan militer teritorial, lalu masuk ke bentuk yang lebih halus, penjajahan naik nilai, kebudayaan dan pasar bebas. Dan sekarang kita sedang menghadapi bentuk penjajahan baru, yaitu penjajahan regulasi. Bedanya penjajahan kali ini bukan lagi sekedar mengambil uang atau sumber daya kita, tapi mengubah aturan agar sesuai dengan kepentingan segelintir elit, bukan kepentingan rakyat. Nah, setelah paham gambar itu, mari kita lihat buktinya dalam sejarah dan struktur negara kita ini. Teman-teman sekalian, saya mau tanya ini ya. Siapa yang bisa angkat tangan nih ya? Indonesia dijajah berapa tahun? Ya, silakan Mas ya Mas. Ya maju Mas. Boleh maju Mas? Mundur lagi Mbak. Terus, Berapa tahun Mas? Indonesia dijajah berapa tahun? ya baik 3,5 abad. 350 tahun berarti. Iya betul. Sekarang teman-teman sekarang saya tanya, ini adalah kesalahan pendidikan kita. Sekarang Indonesia kemarin ulang tahun keberapa Mbak kemerdekaan? Kok bisa dijawab dijajah 350 tahun? Tapi kan pertanyaannya Pak, dijajah itu kan Bapak belum ini menentukannya. Apakah dijajah Indonesia Ya, Belanda atau dijajah nah, ini di Indonesia Pak? ya saya paham. Jadi ini teman-teman, jadi sejarah kita
tahun 45 itu bukan Indonesia. Jadi itu adalah kerajaan-kerajaan Nusantara. Dan itu bukan penjajahan. Itu para raja dan sultan kerjasama dagang dengan Belanda melalui dengan Portugis, dengan Spanyol. Itu kerjasama dagang bentuknya, Mas. Lah, justru Indonesia dijajah itu sejak tahun 45, Mas. Tapi penjajahannya adalah ganti ini. Penjajahan nilai budaya, pasar bebas, dan penjajahan regulasi yang berlaku sampai sekarang ini. Makanya sekarang orang lebih banyak korupsi, sampai 1.000 triliun, karena sanksi hukumannya itu kecil, Mas. Ini yang teman-teman hukum nanti, itu dia nanti dengan segala cara, Mas, bisa lolos dengan hukuman paling 2-3 tahun saja. Udah paham, Mas ya? Jadi kan Indonesianya itu enggak mungkin dijajah lebih dari 80 tahun, uang merdekanya 80 tahun. Yang ada, ini adalah kesalahan kita kan diajarnya kan seperti itu, Mas. Jadi lebih baik kita itu sekarang dijajah moral dan ini, Mas, dijajah nilai budaya, pasar bebas dan regulasi daripada kamu dijajah militer, kamu dibunuh gitu loh, Mas. Tapi sama aja kan, Mas, tetap merugikan kita kan. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih Abang ya. Terima kasih untuk Abang, siapa namanya ini? Anosian. Oke. Next. Buktinya bisa kita lihat ya dari sejarah dan struktur negara kita. Coba lihat slide ini. Inilah bentuk struktur ketatanegaraan kita sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di atas ada Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR, lalu ada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Kelihatannya rapi, tapi masalahnya kedudukan rakyat hanya disebut punya kedaulatan, tapi sebenarnya belum bisa benar-benar menguasai. Yang kedua, lembaga negara. Banyak yang belum disebut jelas dan tegas. Yang ketiga, kepala negara dan kepala pemerintahan. Masih dijabat oleh satu orang, yaitu presiden. Artinya, rakyat ini ibarat pemilik rumah, tapi nggak bisa mengatur rumahnya sendiri. Semua dikunci, kamar dikunci, pintu dikunci, dan bahkan dapurnya dipegang satu orang. Kalau presiden? Betul. Jadi walaupun kita bilang rakyat berdaulat, kenyataannya rakyat tidak ditulis dalam struktur ketatanegaraan kita. Belum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kalau pakai kacamata teori manajemen, negara itu ibarat sebuah perusahaan besar, tapi rakyat sebagai pemilik saham alias shareholders gak pernah hadir. Jika sebelum amanden seperti itu, apa setelah amanden keempat? Ya, coba lihat struktur ketenaga kerjaan kita setelah amanden keempat Undang-Undang 1945, sepertinya kok nambah lebih parah sih? Loh, bukannya lebih baik ya? Kan katanya lebih modern dan demokratis. Sekilas memang kelihatan lebih keren. Ada tambahannya DPD, ada MK, ada Komisi Yudisial, bahkan ada KPU. Jika secara tampilan rumah negara kita kayak lebih gede dan lebih lengkap. Masalahnya, inti persoalannya masih sama. Kedudukan rakyat dan perwakilan rakyat yaitu MPR. Sudah tidak ada lagi kewenangan MPR dipangkas. Secara manajemen strukturnya malah kehilangan shareholder alias pemegang saham. Dan juga kehilangan Board of Director. Iya betul. Padahal dua posisi ini penting banget dalam perusahaan. Iya, bayangkan sebuah perusahaan besar tapi nggak jelas siapa pemiliknya. Dan nggak ada dewan direksi yang kasih arah tinggi. Apa yang terjadi perusahaan itu? Ya pasti kebingungan lah. Karena nggak ada jamin tujuan jangka panjang. Teman-teman, coba kita bandingkan. Di dunia nyata, semua bentuk organisasi itu selalu punya pemilik dan pengarah tertinggi. Misalnya, kalau di PT keputusan tertinggi ada RUPS. Kalau di yayasan ada pembina. Kalau di koperasi
atau perkumpulan ada rapat anggota. Itu semua jadi pemenang keputusan tertinggi. Lalu ada juga level pengawasannya, kayak komisaris di PT, pengawasan di yayasan atau koperasi. Setelah itu baru ada juga pelaksanaannya kayak direktur atau pengurus. Sekarang kita lihat di negara kita ini, sebelum amandemen masih jelas ada MPR yang secara Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 disebut sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Jadi mirip kayak RUPS-nya negara. Tapi setelah amandemen MPR itu dicoret. Negara kita nggak punya lagi keputusan tertinggi yang benar-benar mewakili rakyat sebagai pemilik. Yang ada cuman presiden dan DPR. Tapi mereka bukanlah RUPS. RUPS-nya negara. Jadi negara kita ini jalan kayak organisasi, tapi tanpa pemilik sah. Bayangin aja kalau tidak ada PT yang mempunyai RUPS atau koperasi yang nggak punya rapat anggota. Aneh banget kan? Siapa dong yang sebenarnya jadi pemiliknya? Nah itu kondisi negara kita setelah amandemen, rakyat seolah-olah pemilik tapi tidak hadir dalam struktur resminya. Nah teman-teman sekarang coba hubungkan lagi sama analogi rumah tadi. Kalau sebuah rumah ada kondisi sudah rusak, nggak punya pemilik yang jelas, nggak ada yang benar-benar bertanggung jawab, apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Ada, coba maju yang menjawab. Ada ya? Apa pertanyaan tadi, Kak? Pertanyaannya, kalau sebuah rumah dan kondisi sudah rusak, nggak punya pemilik yang jelas, nggak ada yang benar-benar bertanggung jawab, apa yang terjadi? Boleh maju yang menjawab? Berdiri Bang, Kak. Ayo. Maju aja Bang. Chair. Ya, Iya, dengan nama siapa Bang? baik. Perkenalkan saya dari Fakultas Hukum semester 5 atas nama Febirman Halawa. Jadi kalau misalnya suatu negara tidak memiliki atau tidak ada ya pemiliknya, maka otomatis negara itu hancur. Itu yang sedang terjadi sekarang, terjadinya demo. Itu artinya nggak ada pemiliknya yang sah. Makanya terjadi yang namanya demo yang sedang terjadi sekarang. Kenapa? Karena pembahasan masyarakat, netizen di media sosial, kedudukan presiden dan DPRI memiliki hak yang sama. Jadi sudah agak ketergantungan kalau misalnya ada kebijakan presiden. Karena harus disetujui DPR RI. Makanya saya beralasan bahwasanya tidak ada yang benar-benar memimpin negara ini. Iyalah hancur, makanya inilah alasannya kenapa terjadinya demo. Tidak ada pemimpin yang benar-benar ada. Betul. Ya. Jadi saya harap kepada teman-teman mahasiswa, kalau misalnya ada yang ngajak demo, boleh ikut. Ya, karena kenapa? Kita harus menyuarakan keadilan. Kita bebas berpendapat, ada undang-undangnya itu. Yang penting adalah keselamatan diri. Jangan sampai hilang nyawa kita hanya karena mengejar keadilan. Ya, main cantik lah katanya. Ya. Mas apa tadi Mas? Mas apa? Febri. Febri ya, dari hukum sama dengan saya juga. Jadi gini Mas Febri, saya dari Sekolah Negarawan sangat tidak menyarankan demo yang seperti teman-teman kemarin di Jakarta. Jadi demo nanti yang kita lakukan adalah revolusi damai ketatanegaraan. Jadi kita harus tahu dulu mau kita apa. Sekarang kalau DPR-nya diserbu kemarin, misalkan ya teman-teman bisa masuk ke gedung DPR. Iya. Gedung DPR dibakar, hancur. Tetap dia jadi anggota DPR Mas, nggak akan merubah apapun. Bangunannya hancur tapi dia jadi anggota DPR.
Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ini kita lihat bahwa kita sejak tahun amandemen ketiga tahun 2001 kita tidak punya lagi keputusan tertinggi. Perusahaan saja itu namanya RUPS Mas, Rapat Umum Pemegang Saham itu sebagai pengambil keputusan tertinggi. Cuman kalau negara kita sejak 2001 tidak punya keputusan tertinggi, akhirnya dirangkap oleh Presiden. Inilah yang menjadikan absolutisme terselubung. Jadi teman-teman terkecoh ke padahal DPR itu di belakangnya itu pengendali adalah ketua parpol Mas. Nanti ada di slide berikutnya nanti. Ketua parpol. Nanti di slide berikutnya akan kita bahas. Kita sebelum ngomong negara, nanti ada di slide-nya ya. Sebelum ngomong negara saya tanya dulu, Mas Febri, tahu nggak bedanya rumah tangga sama keluarga? Ini kita nggak usah ngomong negara, kita ngomong keluarga dulu lah. Oh, dari keluarga aja kita. Rumah tangga sama siap. keluarga, anggota rumah tangga siapa, anggota keluarga siapa? Oke. Nah, Yang pertama dulu rumah tangga dulu. terbentuk rumah tangga. Ya, rumah tangga itu terdiri dari Terbentuknya sebuah rumah tangga, ada yang namanya kepala rumah tangga. Enggak, rumah tangga terdiri dari siapa dulu? Oh, terdiri iya. dari siapa? Bapak, Sama? ibu, Ah. ada anaknya. Kalau misalnya ada, kalau enggak, Kalau keluarga? gimana Pak? Kalau keluarga? Kalau keluarga, ya kumpulan dari bapak ibu tadi Pak. Bapak ibu itu Iya. keluarga. Iya. Rumah tangga bapak ibu anak. Iya. Gitu. Ya, ini hampir benar tapi kebalik. Ya yang benar rumah tangga itu suami istri, kalau keluarga suami istri menjadi bapak ibu tambah anak. Ini dulu harus paham Mas. Nanti akan saya jelaskan. Nah. Tapi mohon maaf sebelumnya Pak, saya bukan yang kesangga ya. Tapi menurut saya kita tidak bisa membandingkan negara ini dengan rumah tangga. Ya nanti ada kami analogikan. Nanti kalau tidak dianalogikan memang akan bingung. Iya, memang beda karena Sama Mas, nanti sama. karena rumah tangga ini memiliki hubungan status. Kita sama presiden tidak memiliki hubungan yang lebih kuat. Apalagi karena kelakuannya sekarang kan dibebaskan korupsi. Hubungannya apa kita dengan mereka? Pejabat-pejabat elit itu. Ya sekarang saya tanya, presiden itu pembantunya rakyat atau bosnya rakyat? Bos sekarang ya, sekarang yang terjadi di lapangan. Enggak, seharusnya. Seharusnya pembantu rakyat. Nah, yes. Nah, bagus ini Mas. Yang penting itu dulu, Mas. Karena feodalisme itu dimulai dari situ. Mereka yang kita bayar, mereka yang malah jadi bosnya kita, kan lucu Mas. Akhirnya kita disuruh bayar pajak dan lain-lain. Bagus lah, nggak apa-apa. Bagus. Udah. Oke. Kita bandingkan keluarga, rumah tangga, dan negara. Oke, berarti udah siap ini? Sudah Bang. Pertanyaan, Makasih ya, Bang, ya. jawabannya. Baik, makasih untuk abang apa namanya nih? Oh ya, Bang Febri. Jadi akibatnya banyak lembaga negara jadi malfungsi. Presiden kayak jalan sendiri. DPR sibuk bikin aturan kadang nggak nyambung sama rakyat. Lembaga hukum penuh masalah integritas. Bahkan lembaga baru yang ditambahkan setelah amandemen juga sering tumpang tindih wewenang. Kalau dalam bahasa rumah, ini kayak kamar mandi mempet. Dapurnya kotor, kamarnya pengap, tapi nggak ada arsitek yang ngatur pembenahannya. Semua orang sibuk di ruangannya masing-masing. Akhirnya yang sengsara siapa? Ya penghuni, yaitu kita semua rakyat. Jadi malfungsi lembaga negara ini bukan muncul tiba-tiba, tapi karena fondasinya salah. Rakyat sebagai pemilik rumah nggak diakui secara jelas dan struktur. Itulah kenapa sampai sekarang negara terasa jalan tanpa arah. Jadi teman-teman, kita sudah lihat tadi ya, mulai dari struktur negara, sebelum amandemen, setelah amandemen, sampai perbandingannya dengan PT atau koperasi. Setelah intinya sama, rumah kita yang ini sudah rusak karena pemiliknya, yaitu rakyat. Nggak pernah benar-benar diakui hadir dalam struktur. Akibatnya lembaga-lembaga negara banyak yang malfungsi. Ada yang tumpang tindih wewenangnya, ada yang jalan sendiri, ada juga yang justru jadi sumber masalah baru. Ibaratnya rumah bocor, WC mampet, atap bolong, tapi nggak ada yang ngurus. Sekarang kita mau lempar satu pertanyaan ini buat kalian semua ya.
Dari penjelasan tadi, dari kondisi nyata yang kita lihat sehari-hari. Pertanyaannya, apakah kalian percaya bahwa kerusakan rumah negara kita ini benar-benar terjadi? Ada yang bisa menjawab? Silakan maju Kak. Siapa? Maju aja Kak. Kakak itu dia. Kakak mau Gak maju. apa-apa maju aja lagi kalau mau nanya lagi. Tidak Mau boleh. Kak, menjawab ya. maksudnya. Apa kalian percaya bahwa kerusakan rumah negara kita ini benar-benar terjadi? Maju Kak. Jawabannya saya percaya karena memang masyarakat kita sama pemerintahan kita juga sudah seperti sibuk masing-masing gitu. Terima kasih Bapak. Udah menambahkan. Ya, jadi ini Mas ya, salah satu bukti kerusakan negara adalah terjadinya malfungsi seluruh lembaga tinggi negara. Kita ada data kita ngambilnya dari KJPT aja Mas ya. Ini kasus yang di pusat ya, belum yang di daerah. Contohnya adalah di sektor kejaksaan ada 11 kasus, kementerian 19 kasus, lembaga pemerintah non kementerian 3 kasus, lembaga peradilan 16 kasus, komisi yudisial 7 kasus, TNI 8 kasus, Polri 14 kasus, BPK 12 kasus, KPK sendiri Komisi Pemberantasan Korupsi juga ada kasus korupsi juga di sana 6 kasus, MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat juga ada 6 kasus ya, ini yang paling tinggi yang di demo kemarin. 70 kasus dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, nah, sama DPD. Jadi memang benar Mbak, jadi karena negaranya itu desainnya salah, akhirnya seluruh organnya itu nggak fungsi, akhirnya ini Mbak tersangkut kasus korupsi semua. Dan inilah sekarang ini pola komunikasinya itu digeser Mbak, jadi kita itu udah dibiasakan kalau ada yang nyuri, yang korupsi udah hal yang biasa gitu loh Mbak, jadi udah itu kan diberitakan terus. Kalau ada orang baik nggak akan masuk TV Mbak, yang masuk TV yang berbuat korupsi, perselingkuhan, penipuan gitu loh Mbak. Ya, bahkan semua sekarang udah bisa dibayar pakai uang semua Iya kejahatan. betul Mbak. Ya, itu makanya terjadi sila kenal Mbak, keuangan yang maha kuasa. Baik untuk kakak apa namanya? Nafisa. Terima kasih. Mari tepuk tangan. Kalau percaya berarti kita sama-sama sadar ada masalah besar. Kalau rumah kita rusak, jelas penghuninya juga ikut terdampak. Nah, kalau rumah negara ini penghuninya siapa sih? Ya kita semua, rakyat. Pertanyaannya sekarang, ketika rumah ini rusak, sikap kita sebagai penghuninya ternyata berbeda-beda ya. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan golongan-golongan rakyat sebagai penghuni rumah negara. Ada golongan apatis, jika rakyat maka akan menjadi manusia rusak jasmani dan rohani. Jika merupakan 4 pilar negara maka akan menjadi manusia kafir. Yang kedua, golongan tersesat, jika rakyat maka akan menjadi manusia sehat jasmani dan rohani. Jika merupakan 4 pilar negara maka akan menjadi manusia munafik. Golongan juga sadar jika rakyat akan menjadi manusia sehat jasmani dan rohani. Jika merupakan 4 pilar, maka akan menjadi manusia yang dan jangan lupa ada juga yaitu rakyat yang berada di luar negeri. Ada yang cuek meskipun di luar negeri, ada yang sadar dan peduli dari jauh. Dan yang aktif bersuara dan bertindak untuk bantu memenuhi rumah kita dari luar. Jadi kondisi rumah yang rusak itu bikin kita kebagi-bagi jadi berbagai golongan. Tapi kalau rumah ini sehat, kuat, dan terurus, semua golongan itu bisa hidup dengan nyaman, aman, dan tentram. Pertanyaan gini buat kita semua. Enggak masuk golongan yang mana? Golongan apa? Apatis. Golongan apatis, tersesat, atau sadar dan mau benerin rumah bareng.
Ada yang bisa menjawab untuk abang-abang kakak-kakak? Oke, baik, kita lanjut. Ya, teman-teman sekalian ya, adik-adik sekalian, bahwa yang paling bahaya dari ketiga golongan ini adalah ternyata adalah golongan tersesat. Golongan tersesat ini kalau di Islam itu munafik. Jadi dia percaya adanya Tuhan tapi dia dalam perbuatan sehari-hari itu berani menentang Tuhan. Ini misalkan ini Pak, yang golongan tersesat mundur. Nah ini di zoom. Nah ini contohnya adalah ini ya ahli pemasaran sensasi. Ini youtuber itu seperti itu. Oh ada kasus seperti ini, itu jadi konten dan itu viral. Itu yang terjadi di youtuber itu seperti itu. Dan mereka itu tidak pernah membahas solusinya seperti apa. Hanya kerusakan tadi itu dijadikan konten. Itu ada pembuat film horor, yaitu menakut-nakutin, pengagum puing-puing, peramal bencana, oh nanti ini bakalan sekian tahun lagi nanti Indonesia bubar jadi konten. Cuman solusinya kan nggak pernah ada. Itu Pak Prabowo sendiri yang mengucapkan itu, 2030 Indonesia bubar. Tadi kita udah lihat betapa parah kondisi rumah kita yang rusak. Bahkan sampai penghuninya pun terpecah-pecah. Nah, sekarang bayangin kalau rumah ini dibangun dengan cara yang benar, kira-kira gimana jadinya? Kalau mau dibangun rumahnya yang pasti butuh blueprint. Dalam konteks negara, blueprint itu ada Undang-Undang 1945. Itu pondasi aturan dasar. Petanya supaya rumah ini punya arah yang jelas. Lalu kalau udah ada blueprint, perlu juga denah atau gambar kerja. Nah, itu yang disebut dengan struktur negara. Jadi kelihatan siapa yang jaga pintu, siapa yang urus dapur, siapa kamar, semuanya jelas tugas-tugasnya. Dan nggak berhenti di situ, blueprint dan denah nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada yang ngerjain. Makanya dibutuhkan arsitek dan kontraktor atau insinyur sipil. Arsitek bertugas membuat blueprint dan denah dalam konteks negara. Ini adalah draft amandemen dan rancangan struktur ketatanegaraan, sementara kontraktor atau insinyur sipil adalah pihak yang benar-benar membangun dan mengeksekusi rencana tersebut dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam negara ini diibaratkan sebagai 4 penjaga negara dan 1 pusat kedaulatan. Mereka yang memastikan rumah ini benar-benar terbangun secara sesuai rencana. Kalau semua itu dijalankan dengan benar, hasilnya ya kayak gambar di sebelah kanan ini. Rumah yang aman, nyaman, tentram, di mana semua penghuninya bisa hidup tenang, bukan malah bertengkar atau saling nyalahin. Jadi kembali lagi ke kita semua, mau terus tinggal di rumah yang bocor dan rusak, atau kita mulai ikut benerin rumah ini bareng-bareng biar jadi rumah yang layak buat semua. Oke, rumah yang ideal itu udah kita lihat ya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya supaya rumah negara ini bisa benar-benar terbangun sesuai blueprint Undang-Undang 1945? Tadi kita udah sepakat, rumah negara ini harus dibangun dengan blueprint yang jelas, arsitek dan kontraktor yang kompak, serta pemilik rumah yaitu rakyat yang terlibat langsung. Nah, sekarang biar lebih jelas dan gampang dipahami, coba kita turunkan analoginya ke sesuatu yang lebih dekat, yaitu rumah tangga. Rakyat ibarat ibu rumah tangga, lalu MPR menjadi kayak ayah yang mewakilkan keluarga untuk ambil keputusan besar. Anak-anaknya kita analogika Pancasila dari sila pertama sampai kelima. Jadi mereka semua ada di dalam keluarga inti ini. Terus siapa yang bantu kerja di rumah?
Pemerintah yang diibaratkan kayak arsitek rumah tangga, tugasnya mengurusi kebutuhan sehari-hari. Tapi tetap harus sesuai arahan keluarga, bukan seenaknya sendiri. Lalu dari mana ART ini datang? Dari agen ART, yaitu partai politik. Jadi partai seharusnya cuma menyalurkan tenaga kerja atau pemerintah buat bantu rakyat mengurus rumahnya, bukan malah jadi bos rumah. Ide keluarga ini harmonis ya. Ibu rumah tangganya rakyat, dihormati, suami setia dan bertanggung jawab, dan anak-anaknya tumbuh dengan sehat dan terjaga. Namun sayangnya kondisi saat ini ibarat keluarga broken home, yaitu suami MPR tidak lagi setia kepada istrinya. Ia justru berselingkuh dengan asisten rumah tangga pemerintah. Semestinya pemerintah itu hanya membantu urusan rumah tangga, tapi kenyataannya ia justru menjadi tempat pelarian suami. Dan ada lagi yaitu pengawas asisten rumah tangga. Dalam analogika ini adalah DPR. Semestinya DPR memastikan bahwa asisten rumah tangga bekerja sesuai aturan. Tapi kenyataannya pengawasan ini justru ikut bermain dan penutup mata. Akibatnya apa? Ibu rumah tangga alias rakyat ditinggalkan, anak-anaknya alias Pancasila terlantar, tidak lagi dijaga, dan akhirnya nilai-nilai dasar dalam keluarga itu hancur. Di rumah negara ini rakyat adalah bos, sementara pemerintah hanyalah pelayanan yang tegasnya memastikan rumah tangga tetap aman, nyaman, dan terurus dengan baik sesuai kehendak pemilik rumah rakyat. Baik, di sini kita buka sesi tanya. Apakah ada dari abang-abang, kakak-kakak ingin bertanya kepada kami? Dipersilakan, berdiri aja, nggak apa-apa. Ya, maju bang, 2 orang nggak apa-apa. Semakin banyak semakin ini ya kan? Jadi ini yang tadi ya Mas Febri tadi Mas ya. Jadi ini kondisi negara kita saat ini Mas. Jadi kalau Masnya demo gedung DPR, nah padahal mereka ini satu geng sekarang Mas. Tapi ini kayak mana? Ini? Cek. Perkenalkan, nama saya Hasrat Zaluhu. Saya semester 5 dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Nah, di sini saya mau bertanya tentang tadi Bapak yang Bang Joni telah pergi tadi tentang menjelaskan soal uang negara. Nah, uang negara ini sampai sekarang sangat besar. Sampai besar yang mencapai sebesarlah 8.909,14 triliun. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait utang negara yang semakin membesar, sedangkan generasi kami Gen Z yang menanti akan menanggung pembayaran melalui pajak? Dan apakah ada strategi agar beban ini tidak sepenuhnya jatuh ke generasi muda Pak? Terima kasih. Ya, langsung aja Mas biar nggak lupa. Yang pertama, utang negara tadi sampai berapa ngomongnya? Ini kita belum ngomong ya, bayarnya gimana ini ya. Datanya dulu, utangnya berapa? 8.909,14 triliun Pak. Itu data terakhir kami dari Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Bu Sri Mulyani pernah ngomong di beberapa bulan yang lalu itu 10.289. Terus ada juga teman kita di Jogja ngomong utang kita 15.000 triliun. Jadi angka hutangnya saja itu nggak jelas Mas. Saking tidak transparannya penggunaan APBN kita. Kita ngomong angkanya aja nggak jelas Mas. Apalagi itu sudah yang lainnya bisa jadi angka yang beredar bisa jadi lebih dari itu kita nggak tahu Mas. Betul Pak. Terus yang kedua, caranya gimana memperbaiki itu? Ya kita harus merubah struktur ketatanegaraan Mas. Struktur ketatanegaraan ini ibarat kalau kita di organisasi itu struktur organisasi Mas. Ada
yang di tertinggi siapa, terus ada bagian apa. Kalau tidak dirubah, ya tadi yang gambar ini mas, ya mereka enak-enak aja merampok harta rakyat. Nah, caranya mereka itu merampok apa mas? Ini yang jarang diungkapkan oleh ini. Yang sering diutarakan mereka adalah uang itu dikuasai oleh oligar. Benar nggak? Oligarki ada yang tahu, itu siapa? Yang dikenal dengan, ya ada yang dikenal dengan 9 naga, sekarang ada yang 9 haji. Nah, itu sebenarnya kita dibohongi. Dibohonginya nggak mutlak. Jadi sebenarnya kekayaan negara kita paling banyak adalah di badan usaha milik negara. 70% ekonomi itu adalah asetnya aset BUMN. Cuman BUMN ini adalah kerajaan sendiri. Kerajaan Indonesia tidak bisa masuk ke kerajaan BUMN. Dia membuat narasi bahwa itu loh, 9 naga itu yang membuat Indonesia bangkrut. Padahal 70% ekonomi dikuasai oleh BUMN. Dan mereka selalu rugi, kontribusi ke negara nggak sampai 10% mas. Yang paling banyak dari pajak 82%. Makanya generasi kalian Gen Z ini akan menanggung. Lah, kita belajar kali ini adalah membenahi mas. Nanti di terakhir kita akan ada solusinya gimana seharusnya negara itu, struktur ketatanegaranya. Kalau struktur ketatanegaranya kita benahi, negara itu akan lari kenceng. Kayak seperti perusahaan itu bisa efektif, efisien mas. Jadi kayak misalkan sekarang itu, narasi yang dibangun oleh pemerintah sekarang adalah kita efisiensi. Itu salah mas. Efisien kalau nggak efektif, buat apa mas? Harus efektif, efisien. Itu kata yang jadi satu. Udah jelas mas? Jelas pak. Ya nanti kan sudah dapat satu pertanyaan. Ayo masnya. Baik, Ya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Restu Haryanto Warubu dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Ya. Pak Rido tadi telah menjelaskan tentang bagaimana sama kawan-kawan MC Ya. menjelaskan tentang ibarat negara ini yang bermasalah dari berbagai udah rusak, Ya. udah rusak. Mulai dari tata kelola negaranya semua udah hancur. Jadi gimana sih kami seorang generasi Gen Z untuk mengatasi atau menyuarakan suara-suara kami, karena Pak Rito tadi udah menjelaskan bahwasanya demo itu memang tidak disarankan. Jadi sebagai kami generasi Gen Z untuk saat ini, hal apa sih yang perlu kami lakukan agar suara yang perlu kami suarakan kepada pemerintah pusat dapat didengerin atau dapat diterima lebih efektif dan efisiensi. Terima kasih Pak. Ya, nanti kan materi ini kan kita share di grup mas. Jadi caranya apa? Sekarang kan masnya masih pelajar. Masnya masih pelajar berarti di golongan rakyat. Kalau yang Iya Pak. yang dekan, yang dosen itu harusnya di golongan 4 pilar negara. Salah satu pilarnya yaitu kaum intelektual atau cendekiawan. Sebagai ini ya, pengarah bangsa. Lah, kalau masnya ada di golongan rakyat, ada 3 langkah mas. Yang penting mengakui bahwa benar-benar bangsa ini sudah rusak sistemnya. Itu paling rendah. Nah, mengakui dalam hati. Yang kedua, masnya menyampaikan secara lisan ke teman-temannya. Kita gaungkan melalui acara seminar seperti ini offline atau kita juga webinar atau Zoom meeting. Itu disuarakan dulu mas. Nanti kalau udah kuat mas, nggak usah di demo, dia turun-turun sendiri mereka mas. Lah, kalau seperti saya ini menyelenggarakan acara kayak ini, saya masuk di golongan yang harus melakukan tindakan nyata mas. Karena saya pengusaha, saya mempunyai kemampuan finansial, saya mempunyai basis jaringan. Nah itu saya manfaatkan semuanya. Makanya kita ke Eropa nanti, itu salah satu membangun basis massa dan teman-teman di sana, teman-teman diaspora menanti kita di sana. Karena kita sama-sama adalah dari muridnya Cak Nun mas, guru kita Cak Nun MH Nun Najib. Kalau masnya nanti bisa dilihat di YouTube. Jadi masnya tinggal pilih yang mau yang mana, tapi paling tinggi masnya cuma cukup di sini mas. Nanti kalau demo mas, setelah diturunkan mau ngapain? Negaranya mau diapain? Yang kita lakukan di sini adalah setelah kamu turun, ini konsep yang baru itu loh mas. Sekarang kalau kasus 98 itu kan setelah demo Pak Harto turun dan yang menurunkan Pak Harto adalah guru kami juga Mas Cak Nun mas. Itu tambah parah mas kerusakannya sampai sekarang. Dulu hutang kita sampai zaman SBY itu 2.500 triliun mas. Jadi 6 periode kepresidenan itu cuma 2.500 triliun. Pak Jokowi itu menambah dari 2.500 menjadi 10.300.
Hampir 8.000 triliun zamannya Pak Jokowi selama 10 tahun. Itulah yang akan menanggung teman-teman sekalian Gen Z ini untuk nanti ke depan akan semuanya dipajakin. Nanti PPN bisa sampai 15%. Udah jelas Mas ya? Ya, terima kasih. Nah, itu nanti yang dilakukan itu. Kalau 4 pilar negara, nah, ini sama juga Mas. Harus melakukan 4 pilar negara itu kaum intelektual, kaum rohaniawan, agama, kaum TNI Polri, sama kaum budaya. Misalkan di sini budayanya apa kemarin? Batak Mas ya? Nah, enggak sukunya suku apa? Suku. Suku Minang lah ya kan, suku Minang. Itu penjaga identitas. Tadi di gambar saya tadi itu adalah darah dan daging. Kalau kaum intelektual adalah otaknya, kaum agama itu hati, kaum TNI Polri adalah tulangnya. Jadi misalkan teman-teman demo kemarin, salah dia. Harusnya dia nggak usah lempar-lempar, polisi, kamu alat negara atau alat pemerintah? Kamu kalau alat negara, kamu harus bersama rakyat. Nah kemarin teman-teman kelirunya malah perang sama TNI Polri, akhirnya kalah Mas. Mereka dipersenjatai Mas. Debatnya diskusi gini. Nah loh, Pak Kapolri panggil sini, paham? Kamu dibayar negara apa dibayar pemerintah? Kalau kamu menganggap rakyat bukan bos, ya udah, saya mulai besok nggak bayar pajak gitu loh. Kamu yang gaji saya karena kamu bosnya, kamu yang itu mindset dulu teman-teman sekalian. Ini yang kita bangun dari Medan, kita bangun mindset. Yang penting rakyat adalah bos. Itu harus kita edarkan. Nanti kalau udah kuat Mas, kalau sekarang nanti Masnya seperti ini acara ini nanti lihat medsos udah lupa lagi Mas. Nanti kita share materinya Mas Arjun ya. Terima kasih buat abang ya. Tes. Teman-teman di sini ada nggak yang pernah lihat atau punya asisten rumah tangga ART di rumah? Kalau ART-nya rajin. Saya lupa tadi nyampaikan bahwa ini slide ini adalah rakyat adalah bos. Itu tertuang di dalam konstitusi kita. Pasal 1 ayat 2. Kalau yang di mahasiswa hukum, pasal 1 ayat 2 kedaulatan ada di tangan rakyat. Lah, teman-teman hukum sekarang, mohon maaf ya, ini teman-teman hukum dosennya itu jarang mau ke pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Biasanya sampai ke pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau pemerintah adalah pelayan itu ada di Undang-Undang ASN, Mbak. Jadi di Undang-Undang ASN nanti teman-teman yang dari hukum bisa dicek. Jadi ASN adalah pelayan publik. Oke, baik ya Pak. Jadi kalau teman-teman di rumah punya ART yang rajin, bersih, nurut sama arahan, pasti rumah kita rapi dan nyaman kan? Tapi coba bayangin kalau ART-nya semua sendiri, masak nggak sesuai selera, uang belanja dipakai seenaknya, bahkan lebih berkuasa dari pemilik rumah. Enak nggak ya kira-kira? Sekali lagi, rakyat adalah bos, pemerintah adalah pelayanan. Percis kayak negara kita, pemerintah itu seharusnya cuma asisten rumah tangga. Mereka ngurus rumah, tapi tetap atasan arahannya rakyat. Sebagai pemilik rumah, nah misalnya sekarang sering kebalik ya, ART-nya lebih berkuasa dari pemilik. Makanya kita sebagai rakyat jangan cuma diam. Kalau pemilik rumah cuek, HRT-nya bisa seenaknya. Tapi kalau kita sadar peran, rumah bisa terjaga rapi. Anak-anak bisa tumbuh baik dan keluarga menjadi tentram. Nah, di sini negara ada beberapa unsur, diantaranya wilayah, rakyat, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain. Semua unsur tersebut harus saling bersatu dan menjalankan secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Kalau tadi kita sudah melihat ya unsur negara ya, ada rakyat, wilayah pemerintah, politik, dan tujuan akhirnya kesejahteraan. Pertanyaannya, gimana caranya supaya unsur ini bisa menyambung, enggak jalan sendiri-sendiri? Nah, jawabannya ada di struktur ketatanegaraan. Jadi unsur itu ibarat bahan-bahan bangunan. Tapi kalau enggak ada denahnya, rumahnya bisa acak-acakan. Makanya kita perlu struktur yang jelas, biar setiap unsur jalan sesuai fungsinya.
Di amandemen kelima ini strukturnya berubah cukup besar. Yang paling penting, rakyat kembali ditempatkan sebagai pemilik dan pemegang kedaulatan penuh. Jadi rakyat bukan cuma penonton, tapi pemegang saham utama negara. MPR jadi lembaga tertinggi lagi, tapi bukan kayak dulu yang sering dipolitisasi. MPR ini posisinya mirip kayak board of director di perusahaan, mengatur arah strategi besar bangsa. Jadi jelas siapa yang jadi pengarah. Presiden juga perannya ditegaskan ya, bukan pemilik tapi kepala pemerintah ibarat YCO yang menjalankan perusahaan sesuai arahan, bisa disebutkan? Board of Director. Iya, bukan jalan seenaknya sendiri. Lembaga-lembaga negara lain dipetakan dengan jelas. Ada BPK, Badan Perencanaan, Dewan Keamanan Negara, sampai lembaga peradilan kayak MA, MK, KY. Jadi nggak ada lagi malfungsi kayak kamar mandi rusak atau atap bocor yang kita bahas di awal. Intinya struktur ini pengen bikin negara kita kayak rumah yang sehat, ada pemiliknya, ada pengarahnya, ada pengelolaan, dan semua ruangan bisa berfungsi baik. Hasil akhirnya rumah yang nyaman, aman, dan tentram. Kalau kita lihat struktur ketatanegaraan yang baru tadi, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih harus ada amandemen kelima? Apa urgensinya? Nah, di sini kita ada poin pentingnya ya. Ada 5 alasannya utama kenapa amandemen ke-5 Undang-Undang 1945 itu mendesak banget. Pertama, untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dengan mengubah struktur ketatanegaraan, jadi rakyat benar-benar jadi pemilik rumah, bukan cuma jadi penonton atau tamu di rumahnya sendiri. Kedua, supaya kita bisa menjalankan amanat proklamasi 1945 secara tuntas. Ingat, proklamasi itu bukan cuma teks sejarah, tapi janji besar buat mereka seutuhnya. Ketiga, memisahkan negara dan pemerintah secara tegas, jadi enggak lagi rancu. Mana pemilik, mana pengelola, rakyat sebagai pemilik, pemerintah sebagai pengelola. Keempat, mengembalikan Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bernegara. Jadi bukan sekedar jargon, tapi benar-benar jadi kompas moral dan arah kebijakan bangsa. Dan yang kelima, karena sekarang sudah terlalu banyak ya malfungsi lembaga negara, dari kamar tidur, kamar mandi, dapur, semua yang kita analogikan di rumah negara tadi, banyak yang enggak berfungsi sebagai mestinya. Kalau dibiarkan, rumah ini bisa roboh. Tahu nggak? Tugasnya negara itu ada 3 tuh, ada yang tahu nggak? 5 Pak. Tugasnya negara Mas, fungsi tugas dasar negara itu ada 3, ada yang tahu nggak? Jadi tugas atau fungsinya negara itu ada 3, itu tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang pertama adalah melindungi rakyat, yang kedua melayani rakyat, dan ketiga mengatur rakyat. Mundur Pak, mundur. Ya, mundur. Ya ini. Nah, di sini saya gambarkan bahwa rakyat adalah pemilik atau pemilik kedaulatan. Itu sebenarnya harus digambarkan di atas karena bentuk negara kita adalah republik. Bentuk republik itu kedaulatan di tangan rakyat. Beda sama bentuk monarki. Kalau monarki atau kerajaan itu dipimpin oleh raja atau sultan. Jadi mulai kita merdeka, rakyat itu tidak pernah digambarkan dalam struktur ketatanegaraan. Nah, baru di sini adalah kalau dulu di Undang-Undang Dasar yang asli adalah kedaulatan di tangan rakyat dijalankan oleh MPR. Nah, tahun 2001 MPR dijadikan menjadi setara dengan presiden. Jadi tidak ada lembaga tertinggi lagi. Nah, lembaga-lembaga ini teman-teman sekalian, ini di sini ada ini Mbak, Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Nah, benar itu coba. Yang tadi.
Ya, ada Badan Pengelola Kas Negara, ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, di sini ada kok Mahkamah Agung, Komisi Yudisial sama Mahkamah Konstitusi, ada Dewan Keamanan Negara. Semua lembaga-lembaga ini adalah melindungi rakyat dari apa? Dari 3 hal. Harta, nyawa, dan martabat. Nah, itu kayak demo kemarin, harusnya itu TNI dan Polri itu harus melindungi martabat rakyat dan nyawa rakyat, malah jangan nembakin gitu loh. Nah, presiden itu kita fungsikan sebagai lembaga pemerintahan yang tugasnya untuk melayani dan mengatur rakyat. Ya, semua kekayaan alam kita itu semua dikelola oleh lembaga negara. Ini persis dengan konsep big corporate atau korporasi besar. Terus, Pak. Sudah ini ya. Lanjut, Pak. Yang ini, Pak ya. Sudah, ya. Pak. Baik, kita lanjut. Amandemen kelima ini bukan sekedar wacana akademis, ini soal menyelamatkan rumah kita bersama, negara Indonesia supaya bisa kembali aman, nyaman, dan tentram bagi semua rakyatnya. Tadi kita sudah bahas analogi struktur ketatanegaraan berdasarkan kondisi negara saat ini, keluarga broken home. Setelah adanya amandemen kelima Undang-Undang 1945, peran masing-masing anggota bertindak sewenang-wenang, tidak harus kembali setia dan bertanggung jawab pada istri, yakni rakyat. Istri alias rakyat pun diberi uang lebih besar untuk berperan dalam rumah tangga. Suara semakin didengar, kebutuhannya semakin diperhatikan karena memang rakyat adalah pemilik rumah sebenarnya. Anak-anak yaitu Pancasila akhirnya tumbuh dengan sehat, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tidak lagi diabaikan tapi dirawat dengan kasih sayang. Asisten rumah tangga pemerintah tetap bekerja, tapi sesuai peran. Tidak boleh mengambil alih rumah tangga, apalagi jadi tempat pelarian. Tugasnya jelas, membantu, melayani, dan mengabdi pada keluarga besar. Begitu juga dengan pengawas ART yaitu DPR yang kini lebih tegas menjelaskan fungsinya. Ia bukan lagi sekedar penonton, melainkan benar-benar menjaga agar rumah tangga ini tetap tertib dan adil. Dengan kata lain, setelah amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945, keluarga bangsa kita kembali menjadi keluarga yang ideal. Tidak ada lagi broken home, melainkan rumah yang tentram, nyaman, dan penuh kasih sayang. Namun, apa yang terjadi kalau semua urgensi tidak dilakukan? Kalau itu dibiarkan, ya rumah negara ini akan semakin rusak. Kita sudah lihat bocor di mana-mana, atap rapuh, tembok retak, bahkan pondasinya bisa ambruk. Akibatnya rakyat makin tersisih. Yang kaya makin berkuasa, yang miskin makin terhimpit. Lembaga negara hanya sibuk dengan kepentingannya sendiri, tanpa peduli pada penghuni rumah yaitu rakyat. Bukan cuma itu ya, kalau dibiarkan akan lahir generasi apatis yang menganggap politik dan negara itu kotor. Malfungsi lembaga akan melahirkan ketidakkeadilan, ketidakkepastian, korupsi, dan rakyat makin sulit percaya pada negara. Dan pada akhirnya rumah negara bisa benar-benar roboh. Kalau itu sampai terjadi, bukan hanya struktur politik yang hancur, tapi juga kehidupan rakyat dari segi ekonomi, sosial, dan budaya ikut runtuh. Kita semua yang akan jadi korban. Korban paling besar justru generasi muda atau Gen Z. Mereka yang harus membayar harga mahal dari kerusakan sistem ketatanegaraan. Yang pertama, pendidikan mahal dan tidak mahal dan tidak merata. Kedua, sembako dan bahan pokok mahal. Ketiga, transportasi mahal dan tidak nyaman.
Keempat, harga tanah dan rumah melonjak. Kelima, administrasi publik mahal, lamban, dan koruptif. Yang keenam, keadilan mahal dan sulit diakses. Yang ketujuh, kualitas lingkungan dan kesehatan mahal. Kelapan, lapangan kerja minim, kompetisi berat. Yang kesembilan, kehilangan akses politik dan demokrasi. Yang kesepuluh, terakhir, nilai sosial dan budaya tergerus. semua ini seperti kisah di laut ya. Ikan besar selalu mangsa ikan kecil. Tubuh negara Indonesia dan rakyat Indonesia, dan ketika ikan kecil habis, laut itu pun akan kehilangan keseimbangan. Di sini digambarkan kondisi saat ini di mana kehidupan bangsa kita seolah masih dikendalikan oleh cengkeraman korporasi besar internasional. Tampak gedung-gedung raksasa dengan nama-nama besar yang menguasai perekonomian, sementara rakyat di bawah terlihat muram, bingung, bahkan kehilangan harapan. Setelah Amandemen kelima, Undang-Undang 1945, Indonesia digambarkan bangkit, berdaulatan, dan memimpin dirinya sendiri. Perubahan ini memberi pesan penting bahwa amandemen bukan sekedar perubahan kata dalam konstitusi, melainkan jalan menuju perbaikan nasib rakyat. Betul sekali. Jadi dari ilustrasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 adalah momentum untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat Indonesia. Inilah harapan yang ingin kita perjuangkan bersama. Bapak, ada mau tambah lagi, Pak? Iya, untuk teman-teman yang ada di sini, abang-abang kakak-kakaknya ada yang ingin bertanya, gak apa-apa, 3 orang aja, 4 orang pun boleh. Ada yang ingin bertanya? Banyak ya. Banyak ya. Satu-satu lah gitu, berdiri dulu, maju. Ada hadiahnya loh. Hadiahnya. Emas coklat. Ada? Gak ada ya? Ada sini. Ini siapa namanya? Maju kak, maju kak, gak apa-apa kak. Maju aja kasih. Salah benarnya urusan belakang itu gak apa-apa. Oh, si Bila nggak mau Bil? Disebutin. Yaudah ya Pak, itu aja Pak. Oke, untuk teman-teman semuanya, abang-abang kakak-kakak, gak ada yang ingin bertanya. Beliau juga anggota MPR. Dan di MPR mengatakan bahwa akan diadakan diskusi publik terkait dengan adanya perubahan struktur ketatanegaraan dan perubahan konstitusi. Jadi teman-teman nanti daripada demo di jalanan lebih baik hadir di situ. Terima kasih untuk teman-teman dan kakak-kakak abang-abang semuanya di sini. Tadi untuk yang sesi tanya jawab tadi, nanti jumpai kita di akhir acara ya untuk kadonya, hadiahnya. Oke, Sekian, terima kasih. Ya.